Matius pasal 13. Perumpamaan tentang penabur benih. Ayat 1, pada hari itu juga, Yesus keluar dari rumah itu lalu duduk di tepi laut. Maka suatu kerumunan orang yang besar berhimpun kepadanya, sebab itu ia naik ke dalam perahu lalu duduk, maka orang banyak itu pun berdiri di pantai. Kemudian ia mengatakan kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan, katanya, "Lihatlah, seorang penabur pergi keluar untuk menabur. Dan ketika ia menabur, beberapa benih jatuh di tepi jalan, lalu burung-burung datang dan menghabiskannya. Sebagian jatuh di tempat berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh, sebab tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari naik, hanguslah ia, dan sebab tidak berakar, layulah ia. Dan sebagian jatuh di antara duri-duri, dan duri-duri itu pun tumbuh dan mencekiknya. Tetapi yang lain jatuh di tanah yang baik dan berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Mengerti rahasia kerajaan surga. Ayat 9. Siapa yang bertelinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar. Maka murid-murid itu datang, dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dengan perumpamaan?" Ia menjawab dan berkata kepada mereka, "Karena kepadamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak diberikan. Karena barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, dan ia akan mempunyainya dengan berlimpah. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, daripadanya akan diambil apa saja yang ada padanya. Oleh sebab itu aku berkata kepada mereka dengan perumpamaan, sebab mereka melihat dengan tidak melihat, dan mendengar dengan tidak mendengar, dan juga mereka tidak mengerti. Maka bagi merekalah nubuatan Nabi Yesaya digenapi, yang berkata bahwa dengan pendengaran kamu akan mendengar, tetapi tidak mengerti, dan dengan penglihatan kamu akan melihat, tetapi tidak paham. Karena hati orang ini telah menjadi tumpul dan telinganya keras untuk mendengar, dan mereka mengatupkan matanya, supaya kapan saja mereka jangan melihat dengan mata mereka, dan mendengar dengan telinga mereka, dan mengerti dengan hati mereka dan bertobat, maka aku akan menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Karena dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa banyak nabi-nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar." Arti perumpamaan tentang penabur. Ayat 18. Karena itu, dengarlah perumpamaan tentang penabur itu. Ketika seorang mendengar firman kerajaan itu dan tidak mengerti, maka datanglah si jahat dan merampas apa saja yang ditaburkan di dalam hatinya. Inilah dia yang menerima benih di tepi jalan. Tetapi dia yang menerima benih di tanah berbatu-batu, itulah dia yang mendengar perkataan itu, dan segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi ia tidak mempunyai akar di dalam dirinya, hanya bertahan seketika saja, karena ketika timbul kesusahan dan aniaya oleh sebab perkataan itu, ia segera tersontoh. Maka dia yang menerima benih di antara duri-duri, itulah dia yang mendengar perkataan itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan ini mencekik firman itu, sehingga ia tidak berbuah. Tetapi ia yang menerima benih di tanah yang baik, itulah dia yang mendengar perkataan itu dan mengerti. Ia berbuah dan mengeluarkannya, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30. Perumpamaan tentang benih gandum dan benih lalang. Ayat 24, perumpamaan yang lain dibentangkannya kepada mereka, katanya, "Kerajaan surga diumpamakan seperti seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi ketika orang-orang tidur, musuhnya datang dan menabur lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Tetapi ketika gandum itu bertunas dan menghasilkan buah, maka lalang itu juga mulai kelihatan. Maka hamba-hamba pemilik itu datang, dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah engkau menabur benih yang baik dalam ladangmu? Lalu dari manakah ada lalang-lalang itu?' Lalu berkatalah ia kepada mereka, 'Musuh telah melakukannya.'
Hamba-hamba itu berkata kepadanya, "Maukah Tuan, kami pergi mencabutnya?" Tetapi ia berkata, "Tidak, supaya jangan ketika kamu mencabut lalang itu, kamu juga mencabut gandum itu besertanya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai musim menuai, dan pada waktu menuai, saya akan berkata kepada penuai-penuai itu, kumpulkanlah lebih dahulu lalang itu, dan ikatlah dia dalam berkas-berkasnya untuk dibakar, tetapi kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Perumpamaan tentang biji sesawi. Ayat 31, suatu perumpamaan lain dibentangkannya kepada mereka, katanya, "Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, yang diambil orang dan ditaburkan di ladangnya. Sesungguhnya ia lebih kecil dari semua benih, tetapi ketika tumbuh, menjadi lebih besar dari pokok sayur-sayuran, dan menjadi sebuah pohon, sehingga burung-burung di udara datang, dan bersarang di cabang-cabangnya." Perumpamaan tentang ragi. Ayat 33, suatu perumpamaan lain dikatakannya kepada mereka, "Kerajaan surga seperti ragi, yang diambil oleh seorang perempuan dan disembunyikan dalam 3 takaran tepung, sampai seluruhnya menjadi kamir." Mengapa Yesus berkata-kata dengan perumpamaan? Ayat 34, semua hal-hal ini, dikatakan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi itu, katanya, "Aku akan membuka mulutku dalam perumpamaan, aku akan mengucapkan hal-hal yang dirahasiakan sejak dunia diciptakan." Arti perumpamaan tentang lalang. Ayat 36, kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu pergi, lalu masuk ke rumah, maka murid-muridnya datang kepadanya, katanya, "Jelaskanlah kepada kami, perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab dan berkata kepada mereka, "Ia yang menabur benih yang baik adalah putra manusia. Ladang itu adalah dunia, benih yang baik adalah putra-putra kerajaan itu, tetapi lalang adalah putra-putra si jahat itu. Musuh yang menaburkannya adalah iblis, musim menuai adalah akhir zaman, dan penuai-penuai itu adalah malaikat-malaikat. Sebab itu, sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar di dalam api, sedemikian juga akan terjadi pada akhir zaman. Putra manusia itu akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan membuang keluar dari kerajaannya, segala sesuatu yang menyebabkan terserandung dan mereka yang melakukan kejahatan. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Kemudian orang-orang yang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar." Perumpamaan tentang harta yang tersembunyi. Ayat 44. "Dan lagi, kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang tersembunyi di dalam ladang, yang ditemukan seseorang dan disembunyikannya lagi, dan karena sukacitanya akan hal itu, ia menjual semua yang dimilikinya lalu dibelinya ladang itu." Perumpamaan tentang mutiara. Ayat 45. "Dan lagi, kerajaan surga diumpamakan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika diketemukannya sebiji mutiara yang berharga mahal, pergilah ia dan menjual semua yang dimilikinya, lalu dibelinya mutiara itu." Perumpamaan tentang pukat. Ayat 47. "Dan lagi, kerajaan surga diumpamakan seperti pukat yang dilemparkan ke dalam laut, dan mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, mereka menyeretnya ke pantai lalu duduk, dan mengumpulkan yang baik ke dalam bejana, tetapi membuang yang jelek. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat itu akan datang, dan memisahkan orang jahat dari antara orang benar. Lalu mencampakkan mereka ke dalam dapur api. Di sana akan ada tangisan dan kertak gigi." Yesus berkata kepada mereka, "Sudahkah kamu mengerti semua hal ini?" Mereka berkata kepadanya, "Ya, Tuhan." Perumpamaan tentang tuan rumah yang mengeluarkan hartanya. Ayat 52, kemudian berkatalah ia kepada mereka,
Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga, adalah seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan dari harta bendanya, barang yang baru dan yang lama. Di negeri sendiri, sebab syak, tidak ada mukjizat. Ayat 53, maka terjadilah, ketika Yesus telah menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan ini, undurlah ia dari situ. Dan ketika ia datang ke negerinya sendiri, ia mengajar mereka di sinagoga mereka, sehingga mereka takjub dan berkata, "Dari manakah orang ini mendapat hikmat dan perbuatan-perbuatan kuasa ini? Bukankah ia ini putra tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria, dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yoses, Simon dan Yudas? Dan saudara-saudaranya perempuan itu, bukankah semuanya ada bersama kita? Dari mana orang ini mendapat semua hal ini?" Lalu mereka tersontoh oleh dia, tetapi Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi itu dihormati kecuali di negerinya sendiri, dan dalam rumahnya sendiri. Maka di sana ia tidak mengerjakan banyak perbuatan kuasa, sebab mereka tidak percaya.